Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami, di mana kami mengambil bisnis plan mengenai makanan, yaitu mochi. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Intan Pertiwi dengan NIM 2305258 sebagai moderator. Yang kedua Amelia Putri Hendrina dengan NIM 23052002. Yang ketiga Amelia Wahyuni dengan NIM 2305299. Yang keempat Akbar Zikri Ratullah dengan NIM 230237. Yang kelima Arya Rizky Brahmatori dengan NIM 23052004. Yang mana materi pertama yang akan dibacakan oleh Akbar Zikri Ratullah. Kepada Akbar kita persilakan. Ingin menjelaskan tentang latar belakang. Jika melihat perekonomian di Indonesia saat ini, banyak dari berbagai kalangan yang tidak memiliki pekerjaan karena kekurangan lapangan pekerjaan. Jumlah lapangan kerja yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Oleh karena itu sangat diperlukan seorang kewirausahaan yang bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain sehingga bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Peluang bisnis dalam bidang makanan sangat terbuka lebar karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Baiklah, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang deskripsi produk. Produk mochi adalah kue sederhana yang berasal dari Jepang. Mochi ini banyak dijumpai di mall, minimarket, dan toko-toko lainnya. Meskipun perusahaan dari produk ini banyak dan memiliki kekuatan yang besar, akan tetapi kami memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya varian stroberi, coklat, mangga, dan lain-lain. Mochi sangat disukai dari berbagai kalangan karena memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang segar dari isian buah pada mochi. Buah yang digunakan sebagai isian mochi adalah buah fresh dan menggunakan bahan yang higienis. Kami juga akan melakukan inovasi baru baik dari segi varian, rasa, dan bahan yang kami gunakan sehingga dapat membuat konsumen senang dan menarik pelanggan lainnya. Itu visi, menjadikan usaha mochi ini salah satu usaha yang dapat dikenal oleh Civitas UNP dan menjadikan mochi nomor 1. Selanjutnya misi, kami meningkatkan rasa produk dan kualitas pelayanan yang baik dan disenangi pembeli. Membuat jajanan ini dikenal oleh masyarakat UNP, baik itu mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Melakukan promosi secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya tujuan. Yang pertama melatih kemandirian, yang kedua untuk melatih dan menerapkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga meningkatkan semangat mahasiswa untuk berinovasi tentang kewirausahaan. Selanjutnya manfaat. Yang pertama membuka lapangan pekerjaan, yang kedua untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berwirausaha. Yang ketiga membuat produk makanan dengan inovasi baru yang disukai oleh semua kalangan. Yang keempat meningkatkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rencana produksi dan operasional, di mana dalam mochi ini terdapat bahan dan alat, tetapi saya hanya menampilkan proses produksi mochi. Yang pertama yaitu masukkan tepung ketan 3 gelas, yang kedua masukkan gelas 2-3 sendok makan sesuai rasa. Yang ketiga masukkan susu ultramilk 2 gelas lalu diaduk. Setelah itu masukkan 2 sendok makan minyak goreng, lalu aduk kembali. Setelah itu kukus hingga 20-25 menit. Kemudian sangrai tepung maizena 5 sendok makan. Selanjutnya bersihkan stroberi. Setelah adonan matang, lalu angkat dan diuleni dengan tepung yang disangrai agar tidak terlalu lengket. Selanjutnya yaitu taburi tepung maizena, sangrai ketalenan, lalu dipipihkan. Setelah dipipihkan, letakkan coklat, lalu di atasnya diberi stroberi. Kemudian ditutup lagi dengan coklat. Setelah itu lipat kecil mochi sehingga berbentuk bulat. Terakhir letakkan mochi tersebut di plastik mika khusus mochi, dan mochi siap untuk dijual. Pada operasional di perusahaan kami, yaitu yang pertama pada pesanan. Kami menerima pesanan langsung dan tidak langsung, yang dimana pesanan secara langsung dengan mendatangi toko kami, sedangkan pesanan secara tidak langsung bisa melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan telepon. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sumber daya manusia, yang dimana di dalam perusahaan pasti ada struktur organisasi dan tugasnya. Berikut adalah struktur organisasi dan tugasnya di dalam perusahaan kami. Yang pertama yaitu kepala produksi yang
tanggung jawabi kepada Intan Pertiwi, yang dimana tugasnya yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan operasi produksi mochi. Yang kedua, operator produksi, yang ditugasi kepada Amelia Putri Hendrina, yang bertanggung jawab atas operasi peralatan produksi, melaksanakan proses produksi, dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu petugas pengemasan, yang dimana diberikan tugas kepada Emilia Wahyuni, yang bertanggung jawab atas pengemasan dan menjaga kebersihan area pengemasan. Yang keempat yaitu manajer penjualan dan pemasaran, atau yang biasa disebut dengan sales, yang ditugaskan kepada rekan saya yaitu Akbar Zikriratullah, yang bertugas mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan mochi. Yang kelima yaitu administrasi dan keuangan, yang ditugaskan kepada Arya Rizky Bratori, yang bertanggung jawab atas administrasi umum. Sekian dari saya. Analisis pemasaran. Analisis pasar, kami memiliki tren konsumsi seperti mochi yang pernah menjadi tren. Segmentasi pasar, utama kami adalah anak muda yang tertarik pada produk eksotis dan penggemar makanan Jepang. Analisis pesaing, saat ini pasar mochi didominasi oleh mochi tradisional Jepang. Maka kami memiliki inovasi varian dengan berbagai varian rasa yang membedakan produk kami. Strategi pemasaran, kami menggunakan branding dan penempatan produk, pemasaran digital, dan partnership serta kolaborasi. Selanjutnya yaitu kompetitor analisis. Kompetitor yang pertama, sebuah bisnis yang telah lama dikenal dengan berbagai varian rasa mochi tradisional Jepang. Mereka memiliki jaringan toko retail yang luas dan memiliki reputasi yang kuat di kalangan penggemar mochi. Kompetitor 2, pesaing yang menawarkan mochi dengan berbagai rasa modern dan eksperimental. Mereka fokus pada penggunaan bahan-bahan organik dan menciptakan tren baru dalam industri mochi. Kesempatannya yaitu meningkatkan minat konsumen terhadap makanan eksotis dan inovatif. Peluang untuk memperluas pasar melalui kemitraan dengan toko-toko khusus makanan atau kafe. Ancamannya yaitu pesaing yang ketat dengan merek-merek yang sudah mereka mapan. Perubahan tren konsumen yang dapat mengancam permintaan produk mochi. Strateginya yaitu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menciptakan rasa-rasa mochi yang unik dan eksklusif untuk menarik perhatian konsumen. Kami menjelaskan tentang rencana keuangan. Biaya investasi peralatan 86.000, biaya bahan baku 131.000, biaya operasional 1.115.000, harga mochi, varian mochi selain coklat atau strawberry 5.000, varian mochi buah stroberi dan mangga 7.000, varian mochi paket istimewa semua varian rasa 20.000, varian mochi dua mochi buah dan mochi selai seharga 12.000, varian mochi dan mochi selain coklat dan mochi selain stroberi 10.000, varian paket mochi 2 mochi buah mangga dan mochi buah stroberi seharga 15.000. Jadi kesimpulannya, pasar lokal yang jenuh dengan produk makanan yang serupa membuat persaingan menjadi sengit, kurangi kesadaran konsumen terhadap produk mochi dan manfaat kesehatannya, dan tidak adanya infrastruktur distribusi yang efisien untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Maka kami membuat inovasi dalam rasa dan kemasan untuk membedakan produk dari pesaing melalui iklan dan promosi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan mochi, memperkuat jaringan distribusi melalui kemitraan dengan toko-toko supermarket, kampus, dan sosial media. Hal ini akan meningkatkan penjualan dan pasar melalui diferensiasi produk dan kampanye pemasaran yang efektif.